Dengan formasi lebih dari 100 menteri dan wakil menteri, Kabinet Gemoy Prabowo Gibran mengundang pro dan kontra publik. Polemik itu terbagi antara upaya yang lebih efektif menjalankan program 5 tahun ke depan, ataukah malah jadi ajang pemborosan anggaran belanja untuk gaji dan operasional kementerian. Di luar dari itu, jumlah kekayaan para menteri pun disorot. Salah satunya karena ada menteri yang kalahkan kekayaan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan dari 10 besar menteri terkaya berikut ini, hartanya yang terkecil di angka seratusan miliar. Jauh lebih besar dari harta Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang hanya memiliki kekayaan hingga 25 miliar rupiah. Loyalis Joko Widodo ini berada di peringkat ke-10 sebagai menteri paling sultan. Tak lagi menjabat sebagai Menkominfo, Budi Ari ditunjuk Prabowo sebagai Menteri Koperasi. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dirilis pada Maret 2024, total kekayaan Budi mencapai 102 miliar rupiah. Sebagian besar kekayaannya berupa tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Tangerang Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Bekasi, hingga Padang. Total aset tersebut senilai 62 miliar rupiah. Tak hanya properti, Budi juga memiliki 3 unit mobil dengan total nilai mencapai 830 juta rupiah. Harta bergerak sebesar 2,3 miliar rupiah, surat berharga senilai 24,5 miliar rupiah, dan kas setara kas sebesar 11,6 miliar rupiah. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY kembali menjadi menteri di era Prabowo. Kali ini anak Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini dipercaya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Saat baru menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR, AHY telah menyerahkan laporan harta ke KPK dengan aset senilai 116 miliar rupiah. Rinciannya, AHY memiliki tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 35 miliar rupiah. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di Jakarta Selatan. Menteri 45 tahun ini juga tercatat memiliki harta kekayaan yang berasal dari alat transportasi dan mesin, setara 6,9 miliar rupiah. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu juga terdapat punya harta bergerak lainnya 5 miliar rupiah. Surat berharga 3,06 miliar rupiah, kas dan setara kas 65 miliar rupiah. Harta lainnya 299 juta rupiah. Politisi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Perindustrian. Jabatan yang sama juga diembannya di periode akhir Presiden ke-7 Joko Widodo. Dirinya pun masuk ke dalam daftar Menteri Prabowo terkaya dengan harta menembus 197 miliar rupiah. Agus Gumiwang memiliki harta yang terpecah berupa tanah dan bangunan. Tanah dan bangunannya tercatat senilai 64 miliar rupiah yang tersebar di kota Jakarta Selatan, Gianyar, Tangerang Selatan, Bogor, dan Jakarta Pusat. Selain itu, dia juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin senilai 1,4 miliar rupiah. Anak dari ekonom senior dan ex-menteri Ginanjar Kartasasmita itu juga memiliki harta bergerak lainnya sebanyak 12,3 miliar rupiah. Surat berharga 21 miliar rupiah, kas dan setara kas 10,9 miliar rupiah. Menteri 55 tahun ini juga tercatat mempunyai harta lainnya sebanyak 176 juta dan juga memiliki hutang yang terbilang besar hingga 89 miliar rupiah. Menteri terkaya Prabowo selanjutnya adalah Budi Gunadi Sadikin. Kembali dipercaya sebagai Menteri Kesehatan, Budi Gunadi mencatatkan kekayaan sebesar 200 miliar rupiah. Harta terbesar milik Budi Gunadi terdiri dari tanah dan bangunan sebesar 103 miliar rupiah. Ia memiliki 6 properti yang tersebar di Jakarta, Bekasi, dan Bandung. Selanjutnya, Menteri 60 tahun ini mempunyai harta bergerak lainnya sebesar 3,9 miliar rupiah. Surat berharga senilai 73 miliar rupiah serta kas dan setara kas sebanyak 18,7 miliar rupiah. Adapun Budi Gunadi Sadikin tercatat mempunyai hutang senilai 531 juta rupiah. Dito Aritejo dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora RI dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dito tercatat memiliki harta kekayaan sebanyak 288 miliar rupiah. Menteri 34 tahun ini menguasai harta berupa tanah dan bangunan senilai 187 miliar rupiah. Aset tersebut antara lain tersebar di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat.
Menteri Dito juga punya alat transportasi dan mesin sebanyak 5,3 miliar rupiah. Dia juga memiliki harta bergerak lainnya 6,6 miliar rupiah dan surat berharga senilai 89 miliar rupiah. Mantan Ketua DPP Partai Golkar itu tercatat memiliki kas dan setara kas sebanyak 13,7 miliar rupiah, serta hutang sebesar 13,8 miliar rupiah. Bahlil Lahadalia menyusul di peringkat kelima sebagai Menteri terkaya Prabowo. Dipercaya sebagai Menteri SDM, harta kekayaan Bahlil menembus 310 miliar rupiah. Dalam laporan tersebut, Bahlil memiliki 18 aset tanah dan bangunan senilai 291 miliar rupiah yang tersebar di beberapa kota, seperti Jakarta Selatan, Jayapura, hingga Gianyar. Selain itu, Bahlil melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai 98,4 juta rupiah. Bahlil juga melaporkan kepemilikan surat berharga senilai 1,6 miliar rupiah. Dan kas serta setara kas senilai 17 miliar rupiah. Menariknya, sebagai pengusaha ia mengklaim tidak memiliki utang. Rosan Roslani menjadi menteri terkaya keempat di antara 48 menteri kabinet Prabowo Gibran, yaitu sebesar 860 miliar rupiah. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Berdasarkan data LHKPN pada September 2023, aset terbesar milik Roslan adalah tanah dan bangunan sebanyak 26 unit dengan nilai 511 miliar rupiah. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di beberapa kota termasuk Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Denpasar, hingga Nusa Tenggara Barat. Laporan lain mencatat Roslan memiliki alat transportasi dan mesin senilai 3,1 miliar rupiah. Adapun harta sejenis kas dan setara kas senilai 61,6 miliar rupiah. Surat berharga senilai 17,8 miliar rupiah serta harta lainnya sebesar 248 miliar rupiah. Andri Amran Sulaiman kembali terpilih sebagai Menteri Pertanian pada pemerintahan Kabinet Prabowo Gibran. Ia adalah menteri terkaya ketiga dalam kabinet periode ini. Menurut LHKPN KPK, pria kelahiran Bone tahun 1968 ini memiliki total kekayaan mencapai 1,1 triliun rupiah per 2023. Amran tercatat memiliki 59 bidang tanah dengan total mencapai 282 miliar rupiah. Aset itu berlokasi di berbagai titik seperti Makassar, Goa, Bone, Konawe Utara, Pangkajene, dan Jakarta Selatan. Selain itu, ia tercatat memiliki 9 mobil senilai total 15,9 miliar rupiah. Amran juga memiliki aset bergerak lainnya senilai 2,81 miliar rupiah. Surat berharga senilai 828 miliar rupiah, kas dan setara kas sebesar 304 miliar rupiah, serta harta lainnya senilai 38,5 juta rupiah. Dalam laporan tersebut tercatat bahwa Amran memiliki utang sebesar 237 miliar rupiah. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mempunyai harta kekayaan senilai 2,3 triliun rupiah. Terus masuk dalam jajaran menteri paling tajir seperti era Presiden Jokowi. Kali ini ia duduk di peringkat kedua sebagai menteri paling berduit. Erick mempunyai 34 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Depok, Bekasi, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Pasuruan, Bogor, Tangerang, dan Manggarai Barat senilai 419 miliar rupiah. Ia juga mempunyai 4 unit kendaraan dengan harga keseluruhan 4,9 miliar rupiah. Erick turut mencantumkan kepemilikan harta bergerak lainnya 28,5 miliar rupiah, surat berharga 1,7 miliar rupiah, kas dan setara kas 192,3 miliar rupiah, dan utang sejumlah 203 miliar rupiah. Tata Menteri paling tajir di Kabinet Merah Putih kembali diduduki oleh Sakti Wahyu Trenggono, yang juga tetap menjadi Menteri Kelautan. Pos ini juga ditempatinya pada era Presiden Jokowi. Jumlah kekayaan Menteri Sakti dilaporkannya pada 26 Maret 2024 dan mencapai 2,6 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 48 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Sragen, Cianjur, Jakarta Selatan, Buleleng, Boyolali, Karanganyar, dan Sleman. Nilai totalnya mencapai 91 miliar rupiah. Ia juga memiliki aset kendaraan dengan nilai total mencapai 1,8 miliar rupiah, termasuk kepemilikan motor sejuta umat Honda Beat. Harta terbesar Menteri 61 tahun ini bersumber dari kepemilikan surat berharga yang mencapai lebih dari 2,2 triliun rupiah. Selebihnya, ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 22,9 miliar rupiah. Kas dan setara kas senilai 156 miliar rupiah, hingga aset harta lainnya sebesar 166 miliar rupiah.
Jabatan menteri adalah jabatan politis dan strategis. Tak ada yang menjabat menteri karena tergiur nominal penghasilannya. Pendapatan sebagai menteri tidak sebanding dengan penghasilan mereka di luar sana. Berdasarkan aturan yang ada, Menteri Negara mendapatkan gaji pokok plus gaji tunjangan setiap bulan hanya di angka 18 jutaan rupiah. Selain itu, Menteri juga akan mendapatkan tunjangan operasional yang diberikan saat Menteri melakukan kegiatan dan fasilitas lain, seperti rumah dan mobil dinas. Jumlahnya tergantung dari kemampuan anggaran kementerian dan lembaga masing-masing. Karena terbilang kecil, tak heran ada menteri yang tak sempat lagi mengambil gajinya. Dengan alasan meminimalisir potensi korupsi, apakah gaji menteri harusnya naik signifikan atau perlu memilih menteri yang sudah mapan secara materi?